Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berupaya pembelajaran kita bisa mendapatkan keberkahan. Silakan. Berdoa mulai. Mangga yang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, sekarang nasional yaitu Garuda Pancasila. Untuk itu pada Anda silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pancasila sayembara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Yang mau ditanyakan? Garuda Pancasila. Iya, terima kasih pertanyaannya Kak Ainun. Ya, kenapa kita biasanya kan memulai pembelajaran itu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hari ini, Ibu tadi kita menyanyikannya Garuda Pancasila. Kenapa ya? Ada yang tahu? Kenapa tanggal Oktober adalah hari lahir Pancasila? Oh iya, karena sekarang itu sudah memasuki bulan Oktober. Di bulan Oktober itu banyak hari-hari yang bersejarah. Iya betul, tanggal 22 Oktober itu Hari Nasional. Tanggal 28 Oktober hari Sumpah Pemuda. Oh iya, tanggal 28 Oktober itu Hari Sumpah Pemuda. Buat saya terlebih dahulu. Marni, coba siapa yang mau mengingatkan kembali teman-temannya apa? Coba deh dulu. Apa? Prosedur teks yang menjelaskan sesuatu cara atau langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Iya betul, bagus, terima kasih. Jadi tadi dijelaskan bahwa teks prosedur itu teks yang menjelaskan suatu cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah itu ya, Ian coba. Karena kita kemarin kan sudah belajar tuh teks prosedur. Berarti teks prosedur itu ada manfaatnya. Yang pertama tadi Pak, menurut Ripa? Iya, memberi petunjuk untuk melakukan sesuatu. Coba ada yang lain nggak manfaatnya? Yes. Tahu siapa ini? Mita apa manfaatnya? Membantu seseorang untuk memahami cara melakukan sesuatu. Iya, membantu seseorang katanya untuk memahami bagaimana cara melakukan sesuatu. Ya, membantu orang lain untuk mencapai sesuatu. Ketika kita mau ngambil uang di ATM ya contohnya, itu kan ada yang gaptek atau apa, ketika baca dulu teks prosedur, oh iya berarti memudahkan kan, memudahkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Pada kesempatan hari ini, pertemuan hari ini, kita akan belajar KD 3.7, yang mana di dalam KD 3.7 kita akan mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau yang diperdengarkan. Itu pertemuan hari ini teks LHO. Yang pertama bisa menjelaskan perbedaan penyampaian informasi pada teks deskripsi dengan teks laporan hasil observasi yang dibaca. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tujuan laporan hasil observasi. Ketiga, nah ini melalui diskusi kelompok kalian mampu menyimpulkan ciri umum teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca. Manfaat kita mempelajari teks laporan hasil observasi itu untuk menambah pengetahuan atau wawasan kita terhadap objek yang dicoba. Ada yang tahu apa sih ya observasi itu? Coba, siapa yang tahu? Observasi itu apa? Observasi, minta atau siapa? Observasi itu apa?
Observasi. Kalian pernah mendengar kata itu? Observasi. Coba ada yang kalau tidak tahu sekarang ini. Nah, coba lihat. Nanti di pembelajaran akhir kita akan tahu apa sih observasi itu. Nah, sekarang coba kalian amati gambar yang ada di slide. Coba siapa yang mau menjelaskan di sana ada apa aja sih ya? Iya, Randi apa? Pohon kelapa. Ada pohon kelapa, iya. Pasir. Iya. Air. Ada air. Iya. Pulau. Iya. Kemudian, iya bagus. Ada yang mau menambahkan? Ada apa lagi? Pelangi. Ada pelanginya Bu. Iya betul. Warnanya apa tuh? Coba lihat. Warnanya apa? Hijau. Hijau. Ada biru. Nah ya. Nah sekarang coba di sini gambar yang kedua. Coba di sana ada apa aja ya? Ikan. Kemudian coba ini sedang ngapain ya? Menyelam. Kemudian di sana ada apa aja? Buah laut. Iya betul, ada kerang, kemudian ada ikan, ada apa lagi? Ada orang yang sedang kegiatan apa yang barusan itu? Mengamati, iya betul. Andra betul, kita setelah mengamati. Coba kalau mengamati itu maksudnya teks apa ya? Teks deskripsi. Iya, teks Deskripsi. Teks deskripsi. Coba jelaskan apa sih bedanya teks deskripsi dengan observasi? Saya Bu. Iya, Rangga. Kalau teks deskripsi mah menyebutkan atau menguraikan sebuah objek. Iya. Kalau teks observasi mah adalah yang sudah diuraikan lalu ditulis sesuai pengamatan. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana membedakan teks deskripsi dengan teks evaluasi. Ini film dokumenter, siapa yang pernah melihat? Nah di sana kan film dokumenter itu film yang berisi pengetahuan, itu bukan hanya sifatnya fakta ya, ditulis berdasarkan fakta. Kemudian juga ada artikel hasil penelitian, nah itu ya. Nah sekarang coba ada yang bisa bantu. Ini ada dua buah teks. Atau yang punya modul yang kemarin diberikan, coba itu dibuka kembali. Dibuka kembali. Modulnya ya, di bawah nggak? Di bawah. Sekarang silakan dibuka modulnya. Coba dibaca dulu. Tugas hari ini. Nah, bagaimana cara kalian mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi? Kalian diskusikan bagaimana caranya mengidentifikasi informasi dari teks laporan. Jangan lupa ya, nanti apabila yang pegang nomor 1 ini di sebelah kiri ibu, yang pegang nomor 2 di sebelah di tengah, yang pegang nomor 3 itu di sebelah kanan. Sebelum mengerjakan tugas, tunjuk yang ada di lembar kerja yang kalian pegang. Kemudian tulis kelompoknya, kelompok berapa, kelas berapa, dan nama anggotanya ya. Bersifat di sini kayak alasan untuk mendukung jawabanmu. Teks nomor 2 karena dari mulai ujung rambut sampai mulai ujung ekor. Tentang berapa masih jawab? Simpulkan. Pembelajaran pada pertemuan mempengaruhi juga terhadap nilai kalian. Nah sekarang
akan diakhiri, kita simpulkan terlebih dahulu. Coba siapa yang mau menyimpulkan terhadap pembelajaran pertemuan kita hari ini? Coba siapa yang menyimpulkan? Ya, siapa? Jadi kita hari ini belajar teks hasil observasi. Teks hasil observasi adalah teks yang menyimpulkan, yang mencari, mengumpulkan data-data berdasarkan hasil observasi tentang sebuah objek yang tadi telah kita amati. Ya. Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Ya, Bu. Ya. Yang berisi hasil pengamatan. Jadi menurut kelompok 1, teks laporan hasil observasi itu teks yang berisi hasil penyimpulan objek. Ada yang lain? Ya. Yang berisi fakta hasil penglihatan. Ya, teks yang berisi fakta hasil pengamatan. Ciri bahasa teks di dalam teks laporan hasil observasi. Siapa yang bacanya? Menggunakan kata kerja aksi untuk menjelaskan perilaku. Oh, menggunakan kata kerja aksi untuk menjelaskan perilaku. Menggunakan istilah-istilah teknis. Oh, menggunakan istilah-istilah teknis. Ini bahasanya. Tadi menggunakan kata benda. Kemudian menggunakan kata. Nah, kemudian yang ketiga Menggunakan kata kerja aksi. Yang keempat Menggunakan istilah-istilah teknis. Yang kelima Menggunakan kata konkret sesuai fakta. Ya, menggunakan kata konkret sesuai fakta. Nah, tadi ciri bahasanya ya. Sekarang ciri teksnya yang tadi disampaikan oleh kalian. Yang pertama itu teksnya bersifat objektif. Berarti objektif di sana tidak membenarkan terhadap atau bukan yang hasil pengamatan. Yang kedua, berdasarkan fakta atau hal-hal yang sebenarnya. Kemudian teksnya bersifat khusus atau spesifik. Yang keempat, teks bisa yang terakhir, Teks bisa dipahami. Ya, coba tadi teksnya boleh dipahami tidak? Ya. Kenapa boleh dipahami? Ayo. Karena Jelas. Ya, itu terhadap ciri teks laporan hasil observasi. Nah, ada teks formatif yang perlu kalian isi sebelum akhir pembelajaran hari ini. Sekarang silakan Anda baca lembaran yang Ibu bagikan. Kemudian pilihlah jawaban yang paling tepat. Yang paling tepat ya. Di sana terdapat 5 soal pilihan ganda. Kalian tinggal menjawab sesuai dengan jawaban masing-masing. Duduk sesuai asal. Itu tadi kelompoknya bukan ya. Ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kalian luar biasa, anak-anak hebat yang luar biasa. Nah, ini ada oleh-oleh buat kalian di rumah. Coba beri makan otakmu. Sudah diberi makan belum? Belum. Udah kan tadi baca. Nah, setiap hari, setiap saat ketika ada kesempatan, beri makan otakmu. Dengan cara apa? Dengan cara membaca buku. Karena tadi yang disampaikan sama teman-teman kalian, kita semua dengan membaca buku mendapatkan pengetahuan ilmu ya. Itu ya. Sekian, terima kasih. Silakan kepada Rangga untuk memimpin doa mengakhiri pembelajaran. Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Silakan kembali. Hati-hati di jalan. Salam untuk para asatidzah yang ada di Bogor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.